Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Failatul Hasanah, mahasiswi psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai tahapan dalam merencanakan sesi pelatihan dalam mata kuliah pengembangan diri. Simak terus videonya sampai selesai ya. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tentunya juga perlu direncanakan sebelumnya agar kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan baik. Adapun tahap-tahap dalam melaksanakan perencanaan pelatihan meliputi yang pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis. Yang kedua, ada perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Yang ketiga, implementasi pelatihan, dan yang keempat, evaluasi pelatihan. Langsung saja kita bahas mengenai keempat tahapan tersebut. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis. Pada tahap pertama, organisasi memerlukan fase penilaian yang ditandai dengan satu kegiatan utama, yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Terdapat 3 situasi di mana organisasi diharuskan melakukan analisis, yaitu performance problem, new system and technology, serta automatic and habitual training. Situasi pertama yaitu performance problem, berkaitan dengan kinerja di mana karyawan organisasi mengalami degradasi kualitas atau kesenjangan antara unjuk kerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Situasi kedua yaitu new system and technology, berkaitan dengan penggunaan komputer, prosedur atau teknologi baru yang diadopsi untuk memperbaiki efisiensi operasional perusahaan. Situasi ketiga yaitu automatic and habitual training, berkaitan dengan pelatihan yang secara tradisional dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya, kewajiban legal seperti masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Training need analysis merupakan sebuah analisis kebutuhan workplace secara spesifik yang dimaksudkan untuk menentukan apakah sebetulnya kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas. Informasi kebutuhan tersebut akan dapat membantu organisasi dalam menggunakan sumber daya seperti dana, waktu, dan lain-lain secara efektif sekaligus menghindari kegiatan pelatihan yang tidak perlu. Yang kedua, ada perencanaan dan pembuatan desain pelatihan. Desain pelatihan adalah esensi dari pelatihan, karena pada tahap ini bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa pelatihan memang akan dilaksanakan. Keseluruhan tugas yang harus dilaksanakan pada tahap ini adalah 1. Mengidentifikasi sasaran pembelajaran dari program pelatihan. Yang kedua, menetapkan metode yang paling tepat. Yang ketiga, menetapkan penyelenggara dan dukungan lain. Yang keempat, memilih dari beraneka ragam media. Yang kelima, menetapkan isi. Yang keenam, mengidentifikasi alat-alat evaluasi. Dan yang terakhir, menyusun urutan-urutan pelatihan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting pada tahap ini yaitu membuat materi pelatihan yang diperlukan dan dikembangkan, seperti membuat jadwal pelatihan secara menyeluruh terkait dengan estimasi waktu. Yang kedua, rencana setiap sesi. Yang ketiga, materi-materi pembelajaran seperti buku tulis, buku bacaan, handout, dan lain-lain. Yang keempat, alat-alat bantu, dan yang terakhir, formulir evaluasi. Yang ketiga yaitu implementasi pelatihan. Tahap ini berfungsi untuk membentuk sebuah kegiatan pelatihan yang efektif, yaitu melalui implementasi dari program pelatihan. Keberhasilan implementasi program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tergantung pada pemilihan atau selecting program untuk memperoleh the right
Training need analysis dapat membantu mengidentifikasi the right people and the right program, sedangkan beberapa pertimbangan yaitu training development and consideration program dapat membantu dalam menciptakan the right condition. Tahapan yang keempat yaitu evaluasi pelatihan. Untuk memastikan keberhasilan pelatihan dapat dilakukan dengan evaluasi. Secara sistematik, manajemen pelatihan meliputi tahap perencanaan yaitu training need analysis, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Pada tahap terakhir ini merupakan titik kritis dalam setiap kegiatan karena seringkali diabaikan. Sementara fungsinya sangat vital yaitu untuk memastikan bahwa pelatihan yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan ataukah justru sebaliknya. Sekian pemaparan materi dan penjelasan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum